Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada Ketua Takmir Masjid Al-Jihad beserta staf-stafnya yang kami hormati, kepada semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, sholat sisa diteruskan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini diberikan tema fikih zakat. Kita sudah memasuki rukun Islam, syahadat sudah, sholat sudah, puasa mulai dijalankan, dan sekarang ini persiapan untuk zakat. Zakat adalah membersihkan jiwa. Kalau zakat mal adalah untuk membersihkan harta benda kita. Zakat itu macamnya banyak, tapi yang saya sebutkan di sini hanya dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Karena di masyarakat kota tidak ada peternakan, tidak ada perkebunan, jadi tidak ada biji-bijian. Jadi saya tidak menyebutkan itu, hanya dua yang saya sebutkan ini, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah yaitu sesuatu yang harus kita keluarkan untuk membersihkan harta benda kita. Zakat mal itu harus mencapai satu nisab. Satu nisab, yang pertama harus mencapai satu nisab, yang kedua harus 100 tahun. Nah, ini kalau sudah mencapai satu nisab itu ukurannya kalau disamakan dengan ukuran emas perak. Kalau harga emas sekarang beli paling murah 650, ada yang 700, ada yang 750, ada yang 800, macam-macam. Tergantung kita yang memilihnya. Kita pantasnya yang di mana. Jadi dikalikan harga emas dengan satu miskolnya itu, ulama fikih ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 82, ada 83, ada yang mengatakan 86, ada yang 93, ada yang 96. Kita ambil sedikit aja 82. Seandainya kita di 82 dikalikan harga emas sekarang, yang misalkan paling murah 650, berarti sekitar 62.250.000. Jadi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai simpanan uang, ini sudah 1 tahun di bank atau disimpan sendiri di brankas, itu sudah mencapai minim 62.250.000, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat. Ini hukumnya wajib. Seandainya nggak dikeluarkan, bagaimana? Ya berdosa kita. Karena itu untuk membersihkan harta benda kita, itu berdosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1 jutanya itu minimal dikeluarkan zakatnya 25.000. Seandainya punya uang 62 juta, berarti berapa? 25.000 dikali 62 juta, berarti sekitar 1,5 juta. Jadi seandainya punya uang 62.000, itu zakat malnya yang harus dikeluarkan 1,5 juta. Itu yang dikeluarkan. Mungkin lebih sedikit 1,5 juta, lebih 50 atau dijangkepkan gitu ya. Itu yang wajib dikeluarkan. Seandainya kadang tuh kita itu
nakalan. Nakal bagaimana? Wes supaya gak jangkep setahun, tak tokno dhisik. Saya belikan sesuatu. Akhirnya di dalam berangkas gak sampai setahun. Bagaimana nih? Boleh gak dikeluarkan? Tapi kurang baik. Punya simpanan emas itu di dalam berangkas, kalau nilainya sudah dihitung nilainya sekitar 62.250.000, ini juga wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kadang-kadang ada yang nakal, wes supaya gak ngetono zakat tak pakai aja. Jadi barang dipakai itu bukan termasuk zakat. Tapi yang disimpan dalam berangkas itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita tidak melakukan zakatnya bahaya. Padahal dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan keluarkan zakat. Ini ada suatu kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Sa'labah. Beliau dulunya itu seorang yang paling miskin di antara sahabat-sahabat yang lain. Sampai pakaiannya pun hanya satu, gantian sama istrinya. Kalau Sa'labah jamaah dengan Rasulullah SAW, berarti istrinya di rumah telanjang. Dan waktu itu ketika sholat, setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pulang. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai sahabat Sa'labah, kenapa engkau kok jadi orang munafik? Maksudnya apa ya Rasulullah kok munafik? Karena setiap salam gak mau doa dulu, gak mau wiridan dulu. Itu termasuk golongan orang munafik. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Jadi wong gak mari sholat, gak gelem donga, gak gelem wiridan, termasuk orang munafik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menceritakan bahwasanya ya Rasulullah, saya ini orang miskin, gak punya apa-apa. Sampai pakaian pun ini gantian sama istri saya. Saya kalau jamaah di sini berarti istri saya di rumah telanjang. Kalau saya sudah ke rumah, pakaian ini dipakai istri saya yang telanjang. Ya Rasulullah, tolong doakan saya jadi orang yang kaya raya ya Rasulullah. Rasulullah pertama nggak nanggapi. Lebih baik kamu jadi orang yang bersyukur. Jangan jadi orang kaya, jadilah orang yang bersyukur. Menikmati apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ketemu lagi sama Rasulullah, bilang lagi, ya Rasulullah, doakan saya ini jadi orang kaya. Sampai 3 kali. Kamu sudah sanggup jadi orang kaya, gak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, nanti seandainya saya kalau jadi orang kaya, hak-hak saya akan keluarkan, zakat saya akan keluarkan, haknya orang lain akan saya keluarkan. Ini janjinya. Kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW sepasang kambing laki-laki dan perempuan. Ternyata dalam waktu singkat kambing ini mangak terus. Setiap harinya, setiap bulannya semakin tambah, sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, sampai kambingnya itu banyak. Yang dulunya akas jamaah di belakang Rasulullah, kemudian sopnya agak mundur. Sampai mundur ke paling belakang sendiri, sopnya paling pojok begini. Akhirnya suatu ketika nggak jamaah, hanya sholat di masjid, hanya sholat Jumat aja. Kemudian sampai saking sibuknya dengan pekerjaannya, dengan kambing-kambingnya, sampai nggak mau sholat di masjid, sholat sendiri di rumah. Ini kalau kita diberikan kesibukan oleh Allah pekerjaan, lupa akan sholatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditanyakan sahabat, saya kok tidak melihat Sa'labah, kemana ini? Akhirnya dibilang karena Sa'labah sekarang ya Rasulullah sudah kaya, sudah sibuk dengan pekerjaannya, sudah sibuk dengan kambing-kambingnya, sampai-sampai pindah kota, saking banyaknya kambingnya. Terus kalau gitu ambil sodakonya, ambil zakatnya, suruh bawa ke sini. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus 2 orang untuk mengambil zakatnya. Tapi bagaimana setelah ketemu oleh sahabat Rasulullah SAW ini, utusan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, pikir-pikir, mau zakat masih pikir-pikir, padahal kambingnya sudah banyak.
Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya sahabat-sahabat nggak mau zakat ya Rasulullah SAW. Akhirnya turun, ini menjadi asbabun nuzul surat At-Taubah. Wis gak gelem taubat, gak gelem zakat, akhirnya Allah menurunkan ayat bahwasanya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah dan tidak mau menzakatkan, mensedekahkan amal harta bendanya, maka dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Allah menolak zakatnya. Rasulullah SAW menolak zakatnya. Sampai Rasulullah meninggal, ini sahabat datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, saya mau zakat. Rasulullah saja nggak mau menerima zakatmu, apalagi saya. Ketika zamannya Sayyidina Umar jadi khalifah juga seperti itu. Saya tidak akan menerima zakatmu karena Rasulullah SAW tidak mau menerima, apalagi saya. Sampai pada zamannya Sayyidina Utsman jadi khalifah, ini tidak diterima. Akhirnya sahabat Sa'labah ini jadi meninggal pada zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya dia terbelenggu dengan harta bendanya yang akan membakar dirinya. Hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 2 adalah zakat fitrah. Ini adalah untuk membersihkan jiwa kita. Berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah? Yaitu 1 sok atau 6 mud, itu kalau dikalikan sekitar 2,4, dibulatkan 2,5, dan di Indonesia ini dibulatkan jadi 3 kilo. Tujuannya apa? Barangkali timbangannya nanti khawatirnya itu salah, jeglek. Kalau 3 kilo itu aman. Jadi kalau kita zakat 2,5 itu masih khawatir kadang timbangannya nggak benar. Tapi kalau dilebihkan menjadi 3 kilo ini lebih aman, kita bisa sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah itu harus bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia alhamdulillah bahan makan pokoknya adalah beras. Tapi kalau di Arab itu gandum. Harga gandum ada kurma, beda dengan harganya beras. Kalau di Indonesia beras paling mahal 18, ada yang 20. Di paling mahal 20, jadi kalau 3 kilo 60 ribu. Tapi kalau di Arab gandum itu sekitar 100 lebih. Misalkan 100 saja kali 3 berarti berapa? 300. Berarti lebih mahal gandum kalau bahan makanan pokoknya seperti itu. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu boleh memakai dengan harga bahan pokok, yaitu kalau Imam Hanafi bahan pokoknya gandum, jadi kita harus memakai gandum. Kalau meniru Imam Hanafi, nggak boleh pakai uang bawa 60 ribu, ini uang seharga beras, ini nggak boleh, karena ini rincu. Kalau menurut Syafi'i nggak boleh pakai harga, tetap harus pakai beras. Jadi panitia harus menyediakan jual beli beras. Barangkali ada yang bawa uang dari rumah nggak bawa beras, jadi di situ panitia bisa melayani jual beli beras. Tapi jangan di dalam masjid, harus di luar masjid. Kalau di dalam masjid jual beli haram hukumnya, nggak boleh. Jadi kalau bawa uang disamakan dengan harga beras nggak boleh. Kalau saya mengikuti Hanafi kok boleh, silakan. Ibnu Imam sama boleh. Tapi kalau Imam Hanafi harus pakai gandum. Gandum harganya per kilonya 100 ribu. Jadi sampean harus bawa uang 300 ribu. Pilih yang 300 ribu apa 60 ribu. Tinggal pilih aja. Silakan, tidak apa-apa. Terus saya bawa uang aja karena saya kaya. Niru Imam Hanafi pakai 300 ribu. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah itu dibagikan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Dari 8 golongan ini minimal harus ada 4. Misalkan nggak harus 8 semua. 8 golongan dalam Al-Quran sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina
wa 'alaiha wal mu'allafati wal gharimin fi sabil wa ibnis sabil, yaitu fakir, miskin, amil, gharim, kemudian rikob, ibnu sabil dan sabilillah. Fakir itu kriterianya orang fakir yang harus diberikan itu orang yang nggak punya sama sekali, hanya sehari ini ada makanan, untuk besok nggak ada. Itu kriterianya fakir menurut Imam Syafi'i. Beda kalau Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi itu balikannya Imam Syafi'i, antara fakir dan miskin. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ini nggak punya sama sekali, hanya dimakan hari ini aja, besok sudah nggak ada. Nah ini bedanya orang fakir, nggak punya sama sekali, pekerjaan nggak punya, rumah pun nggak punya, dompleng atau yang di jalan-jalan itu. Nah ini namanya fakir. Kalau miskin itu punya pekerjaan, tapi penghasilannya nggak cukup untuk 1 bulan. Ibaratnya UMR Surabaya berapa? 4 juta ya? Seandainya 4 juta. Ini paling banyak dia mendapatkan 2 juta atau 1,5 juta. Jadi untuk makan setiap hari pun kurang. Itu namanya miskin. Kurang, cicilannya akeh sampean. Nah ini namanya miskin. Kemudian ada amil. Amil ini yang perlu dipenjelaskan. Amil dengan panitia itu beda. Amil itu yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Amil yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Basnas atau LAS itu boleh, itu jadi amil. Tapi kalau panitia itu pembentukannya dari masjid, dari Karang Taruna, dari wilayah kampung, tokoh-tokohnya dikumpulkan, ini jadi panitia. Bedanya amil dengan panitia. Kalau amil itu bisa menerima zakat langsung, bisa diterima. Jadi ada orang zakat datang langsung diterima, langsung sah, langsung didoani. Tapi kalau panitia beda. Ada orang datang mau zakat, setelah diterima ini aja sebagai wakil, belum sah. Setelah diterima ini belum sah zakatnya seseorang ini. Setelah nanti dikontribusikan, disampaikan kepada fakir miskin dan lain, ini baru sah. Berarti masih menunggu waktu, masih menunggu jeda. Nah seandainya kalau kita tidak paham ini, bahaya ini. Terus lagi kalau amil, beras itu setelah dikumpulkan, setelah diterima kan sudah sah. Jadi dibebas, diberikan kepada siapapun bebas. Kepada si A, si B, tadinya sudah zakat di masjid, terus kembali lagi kepada si A, si B, itu boleh, karena sudah disah di sini. Tapi kalau panitia itu dari terima sudah belum sah, kemudian dicampur berasnya, kemudian dibagikan kepada si A, si B, ini nggak boleh, karena zakatnya belum sah, diterima oleh orang fakir miskin yang belum sah. Ibaratnya zakatnya kembali lagi, setelah dikembalikan lagi seandainya dimakan, ibaratnya kita itu mengambil ludah kita sendiri. Ibaratnya penyakit gak waras-waras, penyakit kalau ditokno waras dilebokno maneh. Nah ini perbedaannya panitia dengan amil. Maka kalau dari itu, kalau bisa di setiap panitia masjid itu diadakan amil, tujuannya lebih aman. Lebih aman untuk kontribusinya, untuk penerimaannya. Itu bedanya di situ. Lebih hati-hati kalau sudah dipakai ambil, harus jangan untuk sakno, jangan karena sakno. Karena sakno ini akibatnya fatal, karena bukan sasaran yang tepat. Misalkan, ini ada anak yatim, dikasih zakat aja kan anak yatim, ini salah. Anak yatim bukan termasuk 8 golongan. Tapi kalau anak yatim ini golongannya fakir miskin, boleh. Kan kebanyakan ini ada sisa beras sekian kintal, kita bawa aja ke panti asuhan. Ini salah sebenarnya. Jangan panti asuhan. Karena panti asuhan itu bukan termasuk golongannya 8 golongan. Dan biasanya panti asuhan itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan itu sudah menanggung. Tapi kalau sampai yang merawat anak yatim, biasanya termasuk sabilillah. Nah itu boleh. Ustadz, kiai. Tapi kalau ustadz kok mobil,
soge, ini gak wajib. Ya, kalau ustadz itu soge, punya mobil, punya perumahan, punya kos-kosan, ini gak wajib dikasih. Ya, jangan sangka fisabilillah itu harus ustadz, tidak harus ustadz. Ustadz ini termasuk miskin ya boleh, termasuk fakir miskin, tapi ini gak miskin, bukan dari golongan ini, gak boleh. Ini ya. Kemudian gharim itu banyak utangnya, tapi bukan cicilan mobil, bukan cicilan, termasuk mampu dia ini. Kalau punya nyicil mobil, punya setiap bulannya bisa nyicil, itu termasuk golongan yang mampu. Gharim di sini adalah orang punya hutang untuk setiap harinya itu nggak mampu, nyicilnya tutup lubang gali lubang. Nah ini termasuk gharim ini. Kalau seperti ini semuanya ngaku kabeh, sampai ditulisi gakin warga miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk golongan 8 itu adalah mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Untuk menguatkan keimanannya ini boleh dikasih. Kemudian sabilillah, yaitu orang yang memperjuangkan agamanya Allah, termasuk ustadz, kiai, itu boleh. Tapi dilihat-lihat dulu, suki apa enggak. Jangan agar dia ustadz, kok ini di mobil, di perumahan, nah itu nggak boleh. Dilihat-lihat dulu. Kemudian Ibnu Sabil itu orang yang perjalanan jauh, kemudian kehabisan ongkos untuk pulang, kecopetan uangnya. Ini boleh minta kepada panitia zakat atau kepada amil untuk ongkos pulang, boleh. Itu adalah termasuk 8 golongan. Ada lagi yang perlu dizakati, yaitu harus benda bergerak. Contohnya kos-kosan. Kos-kosan itu termasuk benda bergerak, wajib dizakati. Kalau punya kos-kosan 10 misalkan atau 20, tinggal mengalihkan kos-kosannya ini harganya berapa? Per bulan 1 juta. 1 juta dikali 10. Berapa? 10 juta ya. 10 juta dikali 1 tahun. Berarti sekitar 120. Nah, berarti kalau 120 dalam 1 tahun ini sudah mengendap, disimpan uangnya, berarti wajib mengeluarkan zakat. Ini yang punya kos-kosan, diperhatikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit maudhu ini kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita, ibadah kita, puasa kita ini tidak bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak mau zakat. Jadi amal kita ini bisa naik dari Allah setelah kita zakat. Dan zakat diperbolehkan dari awal Ramadan. Boleh awal Ramadan sampai matahari terbenam malam hari raya, itu hukumnya boleh. Tapi kalau mulai terbenamnya matahari malam hari raya, itu sudah wajib. Afdolnya itu, afdolnya. Dan makruhnya yaitu ketika setelah sholat subuh. Itu makruh mengeluarkan karena lupa, karena sibuk dengan pekerjaan, akhirnya lupa mengeluarkan zakat. Ya segera keluarkan sebelum sholat id dikeluarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.